kembali hadir di channel Pemangkar TV dalam acara Bang Ipul Bicara dengan tema Mengapa Kapolri, Kapolda Jatim, dan Kapolres Situbondo digugat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali bersama saya Doni Eswan di channel Pemangkar TV dalam acara Bang Ipul Bicara. Para pecinta Pemangkar TV dimanapun Anda berada, pada malam ini kita akan membahas dengan tema Mengapa Kapolri, Kapolda Jatim, dan Kapolres Situbondo akan digugat oleh GP Sagera. Hadir bersama saya Ketua Umum GP Sagera yang juga yang akan menggugat nantinya. Saya sapa dulu. Selamat malam Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Don. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa setia channel Pemangkar TV dimanapun saudara-saudaraku berada. Bang Ipul, ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semua, sebab gugatan yang akan dilakukan oleh Bang Ipul sendiri selaku Ketua Umum ini Kapolri, Kapolda, dan Kapolres. Nah, sesungguhnya ini ada apa sih Bang sampai ingin melakukan sebuah gugatan? Terima kasih Bang Don dan juga saudara pecinta Pemangkar TV. Sesungguhnya ini bukan sesuatu hal yang bisa dikatakan wah gitu. Ya. Kenapa? Karena pada prinsipnya kita sebagai warga negara itu diberi hak. Nah, hak ini yang selalu atau terkadang tidak terfulfill. Ya. Yang terjadi selama ini, yang terjadi sosialisasi selama ini, ketika ada sebuah undang-undang ataupun aturan yang ada, itu selalu memberikan, menonjolkan tentang kewajiban warga negara, gitu. Ya. Nah, iya toh. Ya. Nah, padahal banyak sekali hak dari warga negara itu yang harus terlindungi dan juga bisa dilakukan sebuah gugatan. Nah, ya Bang Kerja. Cuman memang ini yang jarang dilakukan gitu. Dan fungsi dari GP Sagera sebagai lembaga itu wajib hukumnya memberitahukan. Karena di dalam lembaga itu ada salah satu tugas adalah mencerdaskan, menyadarkan masyarakat. Maka ini adalah upaya kami untuk memberitahu masyarakat bahwa kita ini bukan hanya kewajiban yang dituntut, gitu loh, tapi juga hak bisa kita juga ajukan sebagai hak warga negara. Lah, yang menjadi heboh mungkin ya Kapolri, Kapolda, atau mungkin juga Kapolres Situbondo yang akan digugat. Ini yang menjadi heboh mungkin ya Bang Don ya. Iya, karena tidak semua orang berani melakukan ini Bang gitu. Iya, karena begini, yang orang-orang ini kadang-kadang atau masyarakat kadang-kadang tidak paham. Sesungguhnya Kapolri, Kapolda maupun Kapolres ini milik siapa sih? Iya. Ya. Nah, makanya ini yang perlu kita cerdaskan bahwa sesungguhnya Kapolri, Kapolda, dan Kapolres itu adalah milik warga, di mana dia diberikan tanggung jawab untuk menjalankan undang-undang yang berlaku dengan tujuan melindungi, mengayomi, dan memberikan kepastian hukum kepada warga Indonesia dalam hal ini. Nah, kebetulan ini terjadi di kota kecil Situbondo. Nah, tapi jangan lupa bahwa kita ini masuk di dalam bagian negara Republik Indonesia. Ya. Jadi menurut saya hal-hal yang biasa. Menurut saya kalau ini dilindungi oleh undang-undang dan bisa dilakukan di mana saja selama itu diatur, terutama tentang tempusnya juga, gitu ya. Lokasinya juga itu di mana ini bisa digugat. Ini prakata umum saja agar supaya tidak terjadi hal wow gitu loh. Menurut saya enggak lah. Ya. Tadi Bang Ipul menyebutkan bahwa Polres Situbondo, artinya kejadian ini lebih banyak di Polres Situbondo Bang. Lalu pertanyaannya adalah
mengapa harus Kapolri juga yang digugat? Ya, secara struktural Kapolres bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolda bertanggung jawab kepada Kapolri. Demikian pula secara top down-nya bahwa Kapolri memiliki tanggung jawab terhadap kinerja dari Kapolda. Kapolda juga memberi tanggung jawab kepada Kapolres. Demikian pula Kapolres secara tupoksinya dia memiliki tanggung jawab semua anggota yang berada di Polres bersangkutan. Nah, dalam hal ini adalah Polres Situbondo. Maka yang harus bertanggung jawablah yang harus kita gugat, gitu loh. Agar kita bisa mengetahui, Bang Don, sesungguhnya ini ada apa sih dan kenapa sih? Itu, Bang Don. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan dari warga mungkin kenapa harus gunakan gugatan itu ya, Bang Don? Iya, iya betul. Betul ya? Betul. Nah, padahal masih banyak cara yang lain ya. Iya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat Situbondo bahwa kita tahu GP Sakera selama ini sudah melakukan beberapa pergerakan. Iya. Ya, baik yang harus di full up maupun yang tidak kita full up. Dan memang banyak yang tidak kita full up. Nah, gugatan ini adalah cara terakhir kami. Gitu ya. Cara terakhir kami ketika selama kita menggunakan beberapa proses kami untuk diperhatikan sebagai warga negara yang berhak dan diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini yang paling jelas adalah di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D. Ini karena undang-undang harus saya baca, Bang. Iya, iya. Gitu. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Jelas kan? Iya. Nah, ini dilindungi dan ini adalah dasar dari undang-undang di mana ini akan menjadi hak dasar kita bahwa sebagai warga negara Indonesia kita dilindungi sebagai hak dasar kita. Salah satunya adalah tentang perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi itu yang akan saya buka gitu. Sesungguhnya kita sebagai warga kecil ini sama nggak dengan orang yang dianggap itu berpengaruh di Situbondo. Orang yang dianggap mungkin lebih hebat daripada orang-orang yang lain, mungkin secara materi, secara jabatan, secara status sosial, dia mungkin memiliki itu. Nah, yang tidak diketahui adalah apakah itu sama di hadapan hukum. Maka saya katakan melalui hal ini, saya katakan ini sama di hadapan hukum. Memang harus ada yang berani mengatakan itu, gitu loh, Pak. Bang Ipul tadi kan mengatakan bahwa sudah banyak hal yang dilakukan kepada terutama untuk Polres Situbondo. Nah, ketika ini ada rencana untuk menggugat, melakukan suatu gugatan, apakah ini merupakan suatu bentuk kekecewaan Bang Ipul terhadap Polres Situbondo? Sesungguhnya institusi Polri lah. Sesungguhnya kalau saya katakan kecewaan enggak sih ya, gitu. Tapi lelah. Ya, Iya. lelah karena kami selalu dibohongin. Kami selalu diberikan janji-janji yang dimana janji-janji itu tidak ditepati. Bisa lebih spesifik Bang, dibohonginya seperti apa? Iya, misalnya begini. Yang selalu terjadi setiap kita itu mengadakan koordinasi. Oke, kita ngomong gini aja dulu. Ya. Kita langkah apa sih yang sudah dilakukan? Yang pasti yang pertama adalah langkah laporan. Ya. Ya. Yang kedua, kita sudah memberikan bantuan untuk kita mengungkap atau memberikan saksi-saksi. Kita memberikan bukti-bukti di mana sesungguhnya ini juga menjadi tanggung jawab dari pihak penyidik. Tapi karena kita ingin membantu penyidik agar ini cepat terselesaikan, kita bantu, Bang. Ya. Termasuk kita menghadirkan saksi, kita memberikan bukti-bukti penunjang dan yang lain-lain itu kita bantu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita berkoordinasi juga selalu saja dikatakan bahwa ini akan digelar. Terus gelar apa? Gitu ya. Iya dong. Nah, yang ketiga adalah SP2HP. Di mana ini menjadi hak kita. Ketika kita melaporkan atau mengadukan sesuatu hal yang diduga ada tindak pidananya. Nah, faktanya SPHP di Situbondo itu seperti selembar kertas yang sangat mahal. Dan ini akan saya berikan nanti semuanya kalau ini jadi sidang, jadi gugatan ini akan saya berikan bagaimana mahalnya selembar kertas SP2HP untuk memberikan perkembangan baik itu penyelidikan, baik penyidikan. Mahal di Situbondo ini, Bang.
Padahal itu wajib Ini diberikan. wajib diberikan SP2HP ini sebagai hak warga negara agar supaya warga negara yang rakyat ya itu yang datang mengadukan kepada polisi itu sesungguhnya kan ada dua hal Pak Wasdo, gitu. Ya. Yang pertama karena ini sudah tidak bisa dilakukan sendiri. Yang kedua ini ada aparat sehingga kita tidak nanti tercap menjadi hakim menghakimi sendiri kan, main hakim sendiri. Kita sudah mengikuti semuanya arahan dari polisi, tapi faktanya yang terjadi itu polisi selalu mengenyampingkan ketika masyarakat sudah memberikan kewajibannya. Lah hak masyarakat ini itu yang selalu atau yang tidak dipenuhi, salah satunya adalah SP2HP gitu. Mahal ini SP2HP. Gini, kenapa saya katakan tadi itu bahwa kita sudah melakukan berbagai macam cara. Ketika kita sudah melaporkan, kita membantu memberikan saksi dan bukti, kita juga sudah melakukan salah satunya adalah DUMAS, pengaduan masyarakat, baik kepada Polres Situbondo, baik kepada Polda Situbondo, bahkan kepada Mabes Polri. Kapolda Jawa Timur dan Mabes Polri, ya. Ini sudah kita lakukan. Hasilnya nggak ada lagi. Lebih lagi ini Bang Don ya, masyarakat ini diajak untuk bekerja keras untuk mendapatkan haknya gitu. Ini kan lucu gitu. Sedangkan kewajiban itu ada di pihak polisi. Kita mau mendapatkan SP2HP. GP Sakera sampai melakukan tahap yang ketiga, yaitu demo. Kita melanjutkan dengan aspirasi masyarakat di jalanan. Ini kan sudah luar biasa. Hanya ingin mendapatkan perkembangan kita sampai seperti itu gitu loh. Ya Bang Don ya. Nah, sudah tenaga, biaya juga kita dikeluarkan. Loh, untuk mendapatkan keadilan ini kok sampai biaya kita dikeluarkan. Loh, kita ke Jakarta tidak murah Bang Don. Emang sesulit apa sih Bang SP2HP? Nah, SP2HP sesungguhnya tidak sulit Bang Don. Kalau misalnya penyidik itu melakukan sesuatu. Namanya perkembangan, itu kan harus ada yang berkembang. Dia sudah meriksa siapa, hasilnya apa itu dilaporkan pada pengadu atau pelapor. Ya. Tapi kenapa tidak ada SP2HP? Ya karena memang tidak ada pergerakan, gitu loh. Tidak ada sesuatu, tidak ada perkembangan dari laporan-laporan kita. Lah yang lucu lagi seringkali kejaksaan dijadikan sebagai tameng bahwa ini ada P19. Itu memang kerjanya kejaksaan karena kejaksaan itu berfungsi itu untuk melakukan penuntutan di pengadilan sehingga tidak sampai kejaksaan kalah. Ya toh. Lah mungkin juga kejaksaan juga perlu evaluasi karena apa? Karena seringkali yang terjadi juga petunjuk yang diberikan oleh kejaksaan itu tidak dipahami atau tidak dimengerti oleh penyidik. Maka ini juga sekaligus saya jadikan sebagai bahan agar kejaksaan itu lebih mengerti penyidik karena mungkin tiap penyidik itu tidak sama kecerdasannya, tidak sama ilmunya, tidak sama experience-nya, tidak sama pengalamannya, sehingga mungkin kejaksaan juga harus mulai memahami tersebut sehingga P19-nya itu menjadi jelas. Karena ini yang selalu dilakukan gitu loh. Nah, setelah P19 disinilah ranah untuk memperpanjang atau tidak jelaskan sebuah kasus atau persoalan gitu loh Bang. Nah, itulah yang sudah kita lakukan. Iya toh? Ya. Sampai kita demo, sampai kita berangkat, sampai ke untuk mencari. Sering kan Bang Don juga ketika kita itu membuat sebuah perjalanan mahalnya keadilan di sini ya. Gitu ya Bang Don. Nah, saya juga menginginkan Situbondo ke depan, warga Situbondo, saya yakin warga Situbondo itu tidak bodoh-bodoh. Gitu. Agar juga mungkin bisa jadi jurisprudensi kan, di Indonesia bahwa ini bisa dilakukan. Ya. Itu tujuan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa warga Situbondo bukan warga bodoh yang begitu saja dibodohi dengan warga-warga luar yang kebetulan ditugaskan di Situbondo. Warga Situbondo cerdas doh. Kita tiap hari makannya ikan kok. Dan saya yakin hanya persoalannya adalah ada nggak yang memberitahu, ada nggak yang menjadi supporting, menjadi katalisator untuk meningkatkan keberanian mereka untuk melakukan sebuah tindakan. Ya. Nah, jadi Bang Don ya sama dengan dulu Bang Don.
Dulu ketika GP Sakira masih belum ada atau EPKP belum ada, orang ketika dia itu merasa tidak ada keadilan di Polres, itu mengirimnya itu surat kaleng gitu loh. Surat kaleng, ya. Surat yang tidak terdaftar, tidak ini gitu loh ya Bang Don ya. Nah, justru itulah akhirnya saya berpendapat bahwa ini mungkin masyarakat tidak tahu gitu loh. Akhirnya saya ingat tahun 2017 gitu loh. Kalau nggak keliru sempat dinaikkan di memo kalau tidak keliru. Saya melakukan Dumas, bahkan laporan yang saya tulis jelas alamat saya, nama saya, alamat saya, ya semua identiti saya itu semua saya berikan. Apa sih tujuannya? Agar satu, saya bukan tipe orang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Yang kedua, agar ditiru. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah banyak yang meniru, ya, baik LSM maupun yang lain. Ya, sampai berani memfollow up di media, sampai berani memfollow up di Facebook. Bagi saya ini suatu kemajuan gitu loh. Suatu kemajuan, akhirnya apa yang kita lakukan bisa menjadi sebuah tuntunan untuk mereka. Bagaimana caranya mereka itu mencari keadilan yang sebenarnya, yang tidak lepas dari koridor hukumnya. Ya. Itu Bang Don. Ya. Nah, Bang Ipul siap mempertanggungjawabkan ketika melakukan gugatan? Yang pasti adalah ketika kita melakukan gugatan, kita bukan dalam posisi tergugat. Kalau dalam posisi tergugat, dia itu hanya membuat respon, ya, reaksi. Ya. Tapi kalau kita yang menjadi penggugat, maka kita yang beraksi. Ketika Bang Don menanyakan siap, ketika kita beraksi, itu tidak ada sebuah kewajiban. Ya toh, Ya. lain kalau harus bereaksi. Dari tergugat mau tidak mau, berani tidak berani, punya tanggung jawab tidak, ya harus dihadapi. Tapi bagi penggugat itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Maka ketika kita sudah melakukan gugatan, kita sudah siap segala-galanya. Nah, karena ini pertarungan lah, artinya kan seperti itu ya, pertarungan yang indah, di mana tidak ada godol-godolan, hanya kita akan membuka kepada masyarakat untuk meyakinkan hakim terutama bahwa apa yang kita lakukan ini demi masyarakat secara umum. Gitu Bang Don. Ya, ya. Lalu ketika nanti akan melakukan sebuah gugatan, apa saja sih Bang yang akan masuk menjadi bahan untuk gugatan ini, Bang? Oh ya, ini Bang Don ya. Mungkin sebelum masuk ke gugatan, mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini gugatannya lewat apa sih? Ini kan juga perlu pencerdasan. Ya. Nah, jadi ini bukan gugatan yang bersifat umum Bang Don. Ya. Nah, kalau di dalam undang-undang sih mungkin ini lex spesialis lah gitu. Jadi masyarakat itu bisa menggunakan dua hal gugatan kepada negara atau kepada pemerintah atau kepada siapapun, di mana hal tersebut itu menyangkut tentang kepentingan masyarakat Bang Don. Yang pertama adalah class action. Class action itu gugatan class action. Nah, biasanya kalau gugatan class action itu adalah gugatan yang dilakukan secara berkelompok. Nah, di mana itu sama memiliki tujuan yang sama. Ya. Nah, itu Bang Don. Jadi tidak bisa orang per orang, dia harus sebuah kelompok, dan kalau toh memang itu diwakilkan, maka itu harus ada surat kuasa untuk mewakilkan kepentingan kelompok tersebut dalam gugatan class action. Ya Bang Don ya. Kedua adalah apakah hak warga negara itu juga bisa melakukan gugatan tanpa harus kita mengumpulkan orang-orang atau membuat sebuah kelompok-kelompok tertentu, itu maka digunakan namanya citizen lawsuit atau CLS. Itu Bang Don gitu dah. Dan CLS ini memang secara khusus tidak diatur secara nyata di di hukum acara. Namun CLS ini hukum itu begini Bang Don. Hukum itu bisa ketika dia tidak ada, dia bisa mengadopsi hukum dunia atau hukum internasional. Nah, citizen lawsuit ini juga sudah terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di luar negeri. Karena ini juga diatur di dalam perundang-undangan yang ada, begitu Bang Don. Nah, itu jadi yang akan kami lakukan adalah kami akan melakukan gugatan citizen lawsuit. Kenapa saya tidak menggunakan class action Bang Don? Karena saya takut. Gitu. Takut kenapa tuh? Takut ketika nanti kelompok itu ada ketika awal. Ya, dia kayaknya si kompak-kompak saja, dan mewakilkan kepada GP Sakira untuk
apa itu namanya untuk masuk ke ranah tersebut gitu loh ya. Tapi ketika ini sudah mulai bergulir dan kelompok itu ternyata bisa dipecah belah Bang Don, maka itu sudah tidak bisa mengatakan sebagai kepentingan kelompok lagi. Makanya saya tidak menggunakan ini ya, maksudnya seperti itu Bang Don. Jadi ketika di awal sih berkumpul gitu ya, satu tujuan, tapi biasanya kan banyak hal yang bisa mempengaruhi tujuan itu akhirnya terpecah-pecah gitu loh. Nah, akhirnya apa? Nanti saya tidak bisa melanjutkan itu, makanya saya gunakan citizen was switch gitu. Nah, kedua bedanya juga bahwa antara class action dengan ini CLS itu kan, class action itu lebih banyak menyangkut tentang kerugian gitu loh, materi terutama dalam hal ini misalnya perusahaan dan yang lain-lain. Sedangkan CLS itu tidak berorientasi kepada kerugian terutama materi ya, kerugian materi. Prinsipnya gini, gugatan CLS itu atau gugatan warga negara itu adalah sebuah gugatan di mana warga negara itu menggugat penyelenggara negara yang tidak menjalankan atau lalai menjalankan atau menjalankan tapi tidak sempurna perundang-undangan yang berlaku sehingga itu membawa dampak kepada warga negara. Ya ini garis besarnya lah. Ya. Nanti kalau mau dipelajari ya Bang Google bisa jawab. Gitu. Berarti mau menggunakan CLS seperti Bang Ipul dulu gugatan perda ya? Oh ya betul, sama dengan gugatan perda nomor 27 itu. Sama ya. Kita juga menggunakan CLS. Ya. Oke Bang, terus kemudian apa yang menjadi bahan gugatan nanti Bang? Laporan-laporan apa saja nanti akan digugat? Ya, jadi beberapa laporan polisi yang akan kita gugat di dalamnya itu ada beberapa Bang Ton. Yang pertama itu laporan pribadi saya sendiri sebagai GP Sakera. Itu juga ada beberapa laporan. Bahannya Bang Don ya, itu adalah tentang pengawalan di GP Sakera. Gitu loh ya. Jadi ya mohon maaf saja ya, saya juga tidak paham apa sih tujuan Polres Situbondo ini hingga seperti sekarang ini gitu loh. Tapi yang pasti saya berterima kasih juga karena selama ini saya diuji kesabaran saya. Nah, gitu ya. Jadi saya anggap itu adalah sebuah ujian. Tapi ya mohon maaf bahwa mungkin selama 3 tahun lebih ini saya diuji dan saya masih bertahan, dan saya katakan saya sudah tidak kuat untuk menerima ujian tersebut. Maka ini saya naikkan di levelnya. Gitu. Kalau Bang Don menanyakan apa sih bahan-bahannya? Sesungguhnya bahan dari GP Sakera ya ini mungkin yang ditunggu oleh masyarakat. Laporan yang akan kita jadikan sebagai bahan, karena tadi saya bilang bahwa itu ada laporan pribadi atau laporan saya sebagai GP Sakera atau PKP 2HI dan juga yang pendampingan. Nah kalau teman-teman atau warga Situbondo yang sangat saya cintai itu pernah melihat satu postingan di mana ketua LSM Siti Jenar itu melakukan humas ke Mabes, ya hampir semua itu adalah laporan atau pengawalan dari GP Sakera. Gitu ya. Jadi yang dilakukan ada kan di beberapa Facebook. Nah sesungguhnya itu adalah laporan di GP Sakera. Artinya GP Sakera yang melaporkan dan GP Sakera yang mengawal ya. Dan seperti itu yang sama hampir, tapi ada beberapa hal karena yang melaporkan adalah orang lain yang tidak tahu tentang data kita, jadi selain itu ada. Makanya yang di sana dikatakan bahwa terkait dengan ilegal apa ini ya. Bisa disebutkan Bang kira-kira satu secara rinci apa saja yang menjadi bahan untuk pelaporannya? Ya oke. Yang pertama itu ya saya nih tak ada saya sebutkan semua karena ini cukup banyak, karena hampir semua unit itu saya ada laporan. Dan alhamdulillah dari semua unit juga nyenyak tidurnya. Bahkan saya katakan seperti es kan. Kenapa? Dingin. Kalau dingin kan es namanya. Dingin berarti lama sudah Bang? Iya namanya sekarang gini. Kalau kita itu ngomong es kan sifatnya dingin. Nah kalau dingin untuk mengambil kan beku, kan sulit ya. Nah makanya SP2HP pun sangat sulit dikeluarkan oleh Polres Situbondo. Dan untuk menjadi beku harus lama. Ya, ini saya senang gunakan logika gitu. Sama dengan ketika istri kita masak ikan. Iya toh? Kita istri kita masak ikan atau masak nasi. Nah kalau kita itu memegang ikannya ini sudah dingin,
Apa artinya? Ikan itu sudah lama Sudah lama. digoreng, betul nggak? Ya. Atau kita bilang nasi. Kalau nasinya itu dingin, ada dua hal. Yang pertama, nasi itu sudah lama Dimasak. dimasak. Yang kedua, itu tidak dimasukkan di magicom. Artinya itu tidak diapa-apain, tidak dikasih hangat, tidak diproses dan yang lain-lainnya. Makanya kalau itu dingin berarti lama. Lama. Ya. Gitu loh Bang Don ya. Ya. Yang pertama itu ini secara garis besar saja Bang Don. Terkait dengan laporan tentang yang disebutkan Eko juga itu pada waktu itu, yaitu tentang illegal mining ya, yang kita laporkan di 2017. Ya. Tepatnya tanggal 8 Mei 2017 ya. Terhadap salah satu aktivitas penambangan yang menurut kami itu adalah ilegal, yaitu di Panji Kidul. Ya. Nah ini jadi pertanyaan Bang Don. Ini dinginnya ini atau tidak diurusnya ini resiko lah. Makanya saya itu diuji kesabaran betul. Dikira GP Sakera mengadakan negosiasi. Ya. Ya, betul enggak? Iya, Nah. memang itu isu yang berkembang di masyarakat. Ya, dan ini terus terang saja juga disebutkan di salah satu videonya Eko bahwa memang ada hal tersebut dan Eko yang menjadikan, saya tahu itu menjadi peran itu, dan disitulah dia itu marah. Kenapa? Karena saya tidak mau menerima itu. Ya, ya, GP Sakera nilainya mahal bro. ya. Ya, sempat memang beredar ratusan hingga sekian juta, tapi ya mohon maaf, saya tidak mau menggadaikan masyarakat Situbondo untuk hal-hal di mana hal tersebut itu untuk kepentingan saya pribadi. Sehingga niat saya untuk mencerdaskan masyarakat Situbondo, membebaskan masyarakat Situbondo dari tindakan-tindakan pidana yang merugikan masyarakat Situbondo itu menjadi sia-sia gitu. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa GP Sakera tidak pernah main-main dalam ketika dia itu mengurusi sebuah case ya. Ya. Yang kedua adalah yang pertama itu saya sebutkan nomornya sekalian ya. Ya. LP garing K garing 140 garing 5 Romawi garing 2017 garing Jatim garing Res Situbondo. Nah yang kedua yaitu tentang 263 gitu. Dalam hal ini adalah pemalsuan terhadap akta AJB yang seharusnya itu memang harus, karena AJB ini masuk dalam akta otentik, itu harus diberikan sesuatu yang sebenar-benarnya. Nah, di situ memang ada sesuatu yang ditutupi. Ya, ini sedikit saya ulas saja ya, gitu loh. Dok, ini kasus ini padan sesungguhnya, mudah sesungguhnya gitu loh. Ya sorry aja, polisi baru jadi bisa. Polisi baru jadi loh bisa mengungkap. Kenapa? Secara teks itu keluar Bang Don. Ya, bahwa di AJB itu di pasal 2-nya disebutkan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa. Ya toh? Tidak dalam sengketa. Dan ini dibuat oleh penjual dan pembeli Bang Don. Ya, di hadapan notaris gitu. Nah, lalu pertanyaan mengapa kalau Bang Ipul mengatakan bahwa ini kasus ini sudah cukup terang sesungguhnya? Pertanyaannya mengapa ini begitu lama, Bang? Ya, sebentar dulu. Biar masyarakat juga tahu. Ngomong Bang Ipul ini kok ngomong cukup terang gitu loh. Iya toh? Itu jelas kan terkonteks di sana. Itu jelas bahwa di pasal 2-nya itu bahwa tanah tersebut sedang tidak dalam apa itu namanya sengketa. Iya toh, ini dilakukan di PPATS ya, saya pakai inisial saja, di PPATS ya, disebutkan di sana, dibuatkan oleh berhadapan dan dibuatkan oleh PPAT tersebut di pasal 2 yang ditandatangani juga oleh penjual dengan pembeli, Bang Don ya. Nah, ini yang lucu gitu loh. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah dari mana itu mengatakan bahwa itu adalah palsu? Jangan-jangan itu benar. Dikatakan bahwa tanah itu tidak bersengketa, ya? Jangan-jangan itu benar. Jangan-jangan itu hanya tuduhan Saiful Bari. Nah, di bukti lain yang saya sodorkan yaitu akta nomor 25 itu, Bang Don. Itu 1 hari sebelum membuat AJB, ya, paham dulu ya? 1 hari sebelum membuat AJB, si pembeli ini membuat akta pernyataan nomor 25. Di mana di akta pernyataan tersebut secara pokoknya mengatakan bahwa tanah tersebut memang dalam bersengketa dan masih dalam proses PK. Nah, ya toh? Dan dia mengatakan bahwa jika PK ini dibenarkan oleh lawannya, maka tanah tersebut, sertifikat tersebut akan dikembalikan. Ya.
kita bicara jangan di masalah kemenangan PK, kita masyarakat Situbondo juga sudah tahu ya. Kita bicara artinya apa? Di dalam pasal 2 di PPAT tersebut, di AJB tersebut dijelaskan tidak dalam sengketa. Padahal 1 hari berikutnya, Bang Don, itu membuat akte pernyataan di mana sang pembeli dan ini menyatakan bahwa masih dalam sengketa. Ya. Nah, artinya bohong nggak ini? Bohong kan? Ya. Nah, bohong. Nah, pertanyaannya begini, Bang Ipul, kenapa PPAT ini, ya toh, kok juga dimasukkan dalam terlapor? Betul. Iya, Ya. ini kan pertanyaan. Ya. Kan bisa jadi PPAT itu kan hanya menerima orang yang datang kepada dia, dihadapkan, diomongkan, dibentukkan dalam sebuah tulisan. Ya. Nah, itu makanya di peraturan itu disebutkan itu cukup PPAT. Dan tidak bisa dikenakan hukum meskipun dia berbohong. Ya. Nah, kenapa kok PPAT ini juga dimasukkan yang bernilai S? Ternyata Bang Don, ya bukti yang saya berikan juga kepada Polres Situbondo bahwa akta pernyataan nomor 25 tersebut itu dibuat juga oleh S. Orang yang sama, kantor yang sama, namun jabatannya berbeda. Karena akta itu tidak bisa dibuat, akta pernyataan itu harus terpisah. Maka dia harus menggunakan akta notaris. Nah, dan pernyataan ini yang dibuat 1 hari sebelumnya, 1 atau 2 hari sebelumnya, itu dibuat di notaris S. Nah, pertanyaan saya, notaris tahu enggak bahwa itu bermasalah masih? Iya. Mbak tahu enggak? Tahu. Karena apa? Karena dia buat surat pernyataannya di depan dia. Betul. Nah, terus termasuk buat akta jual beli juga dia yang buat. Terus dia menempatkan pasal tersebut bahwa dalam tidak bermasalah. Mudah enggak? Mudah enggak? Logika mudah enggak? Mudah. Mudah ya. Nah, kenapa di akta itu, di AJB itu disebutkan bahwa tidak boleh bermasalah, Bang Dom, ya? Karena ketika bermasalah, seperti di dalam undang-undang, itu tidak boleh seorang PPAT membuat akte jual beli di mana objek tersebut masih bermasalah. Itu nggak boleh, dilarang itu. Dan itu dilakukan oleh. Dan itu dilakukan akhirnya dari akte AJB tersebut diuruslah kepada DPR. Ada yang dirugikan kan, jelas kan? Ya. Ada yang dirugikan dengan inilah. Menjadi menarik untuk saya, notaris dan PPAT ini cukup terkenal di Situbondo dan orangnya kaya raya. Mungkin di antara notaris dia yang paling notaris hebat di Situbondo. Kenapa? Saya hanya melihat dari nilai kekayaannya saja. Setiap lelang dia mesti hadir gitu loh ya. Artinya ini orang hebat. Nah, gitu ya Bang Dom ya. Apabila pertanyaan saya begini, kalau ini tidak kita ungkap, jangan-jangan notaris dan PPAT lain itu juga bermasalah. Bisa melakukan Bisa melakukan hal sama yang bisa jadilah. Yang perlu diketahui bahwa pembeli ini dengan penjual ini adalah orang yang bergerak, satu kakak adik yang memang dari awal proses sengketa ini dia selalu hadir. Dan yang perlu diketahui oleh masyarakat umum, kebetulan pembeli ini yang berinisial H memang bukan orang sembarangan. Artinya dia juga orang yang kaya raya di sini. Ya toh, agar juga masyarakat bisa memahami. Nantinya jawaban itu akan terangkum dengan sendirinya, Bang Don. Kenapa kasus ini menjadi lama? Ya. Kenapa kasus ini menjadi di PTSK? Apakah kasus ini bisa seperti ini kalau itu terjadi kepada orang yang mempunyai kapasitas atau pendapatan kecil di Situbondo? Dan ini yang harus saya bongkar, dan ini yang harus saya tegaskan. Jangan hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Saya tidak terima itu. Maka Polres ini harus bekerja. Dan faktanya, Bang. Dan faktanya ya ini faktanya saya sebutkan bahwa ini nomor LP-nya adalah LP garing K garing 07 garing 1 Romawi garing 2018 garing Jatim Pres Situbondo. Artinya apa? Ini awal bulan di tahun 2018 saya lapor. Ya, Hampir 3 tahun. Iyalah. Lah, sorry, tadi tidak disebutkan di atas bahwa LP yang tentang illegal mining ini sempat di SP3 loh dengan Polres Situbondo, Bang Don.
Ya, ya. Iya toh, Ya, pernah dengar kan? betul. Nah, sempat Dan- di SP3. Dan abang akhirnya melakukan pra peradilan. Ya itu. iyalah, karena saya paham betul, makanya saya melakukan pra peradilan Ya. ya kepada Polres Situbondo bahwa dia salah meng-SP3 itu, jangan bodohi kami lah, men. Gitu loh. Iya toh? Ya. Nah, alhamdulillah akhirnya Benar. saya menang gitu loh. Ini menunjukkan bahwa Situbondo jangan dientengkan. Situbondo itu orang-orang hebat ya saudaraku ya, warga Situbondo yang sangat saya cintai. Makanya yuk kita kompak, kita tunjukkan kepada dunia luar bahwa Situbondo itu hebat. Ya. Gitu loh. Iya toh. Justru dengan mereka berseragam, justru dengan mereka itu diberikan wewenang, jangan lupa mereka itu adalah pesuruh kita. Ya. Mereka adalah pelayan kita, warga negara Indonesia. Iya toh. Ya. Makanya slogannya mengayomi. Mengayomi, Melayani semua masyarakat, maka layani kita. Dan ini yang harus kita naikkan di situ. Dan kebetulan GP saya pribadi dengan tim pemangkar Pak Kuataki ke Senat. Iya toh, andaikan gunung itu gunung emas, kalian kasih no sama kita, kita tertawa, karena kita mencari kebanggaan yang lain. Kita mencari kebahagiaan yang lain, yaitu di mana kebahagiaan itu adalah ketika kita berjuang bersama rakyat untuk mencerdaskan rakyat dan melindungi masyarakat dan rakyat dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang kedua, benar. Ini mungkin agak lama. Jadi yang ketiga itu adalah dari saya sendiri, juga menyangkut di 263. Ini tidak terlalu penting, Bang ya. Artinya tidak saya full up memang. Yang keempat ini adalah, ini juga menarik nih Bang Don. Ini sesungguhnya gini, laporan ini sudah saya lakukan di 2017, namun polisi berhasil Bang Don, berhasil menunjukkan bahwa laporan saya mentah, di mana dia bisa membuktikan bahwa pemalsuan yang dimaksud tidak terbukti. Saya sebagai warga negara dan sebagai ketum GP Saker, saya harus menghormati itu, dan polisi bisa membuktikan bahwa itu tidak benar. Iya. Apa itu? SKA SKT. Oh, SKT. Nah, iya toh. Iya, iya. Tahun 2017 saya melaporkan ada beberapa orang yang diduga melakukan SKA SKT. Ya. Iya. Namun ternyata pada waktu itu, karena saya masih baru di Situbondo, yang saya tonjolkan di 263-nya adalah SKA dan SKT-nya palsu. Iya, iya. Iya toh. Nah, akhirnya setelah Polres Situbondo memberitahukan pada saya tentang SKA SKT yang asli dengan KTP yang asli, setelah saya verifikasi melalui layanan yang ada di Google, tembus. Artinya tidak palsu. Iya. Paham? Iya. Tentunya. Ya karena tembus, maka saya akui. Saya bukan tipe orang, makanya selalu saya katakan kepada Polres Situbondo, silahkan kalian mempermainkan kasus saya. Tunjukkan saja, satu pasal saja untuk membantah itu. Akan saya hormati. Karena ini sudah saya lakukan. Ketika SKSKT yang pertama di tahun 2017, polisi berhasil menunjukkan pada saya bahwa yang saya laporkan ternyata itu tidak palsu. Maka saya terima. Namun 2000, berapa ini? 19 ya? Saya mendapatkan data lagi. Ya? Tentang adanya SKA SKT yang palsu. Nah ternyata Bang Don, SKA SKT yang palsu ini ada rentenannya, yaitu tentang ijazah. Gitu loh ya. Ternyata ijazah yang dipergunakan untuk dia mendapatkan SKA SKT ini ternyata palsu. Orang ini tidak sekolah. Nah, iya toh. Nah dia menggunakan nik orang lain, dan ini sudah kita verifikasi ke fakultas, dan sudah juga Polres sesungguhnya sudah memiliki juga gitu. Ya, ya. Baik yang pertama, bahkan berapa kali ini diadukan. Gitu, Artinya orang tersebut tidak terdaftar di fakultas itu loh. Iya, yang memiliki itu tidak terdaftar di fakultas dan Ya, memang kasus SKSKT ini memang dulu sempat ramai Pak. Sempat ramai. iya akhirnya diem kan. Akhirnya hilang begitu saja. Terkesan Ya itulah akhirnya terjadi fitnah bahwa GP Sagera Ketum Saiful Bahri itu mendapatkan nilai sejumlah uang. ya. Ya saya biarkan biasa lah. Fitnah itu kan biasa. Karena dengan fitnah tersebut itu adalah ujian bagi saya. Sesungguhnya saya itu ikhlas atau enggak. Lah kalau saya tidak ikhlas mungkin saya akan membantah habis-habisan. Tapi saya nggak perlu. Saya cukup membuktikan kepada diri saya sendiri dan Allah bahwa saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan insya Allah akan mendampingi kita. Dan saya juga tidak ingin mempermalukan pembina kami, ya Mas Lidur, terutama juga kepada guru-guru kami.
kepada orang tua kami. Saya nggak mau membuat malu guru saya nggak mau membuat malu kayak Azaim, Nyai Isa. Saya nggak malu, saya ingin mereka bangga bahwa ternyata di situ Bondo itu ada orang yang lurus menjalankan amanah, dan ini akan saya tunjukkan bahwa ada, dan itu berdarah daging situ Bondo. Iya kan? Bahkan seingat saya dulu Bang Ipul pernah ingin diberikan sejumlah uang 2M, fantastis tuh bagi. Wah, 2M itu bukan nilai kecil loh Bang gitu. Tapi abang menolak kayaknya dulu. Ya, sesungguhnya beberapa angka itu dari beberapa kasus ini bervariasi. Ini uniknya situ Bondo. Dari 1 juta, ya toh. Dan ini dititipkan oleh salah satu lawyer. Saya itu tertawa saja karena saya baru ya 1 juta. Tidak bisa naik 5 juta, tidak bisa naik 10 juta, naik 100 juta, naik 400 juta, terakhir 1,5, dan dinaikkan lagi dalam malam itu 2M. Ya gini Bang Don, 2M itu mungkin besar ya, tapi bagi saya lebih besar kepercayaan masyarakat kepada saya, lebih besar kepercayaan orang tua saya kepada saya, lebih besar kepercayaan guru kepada saya, dan lebih besar pula kepercayaan pembina kepada saya. Jadi kalau itu di total berapa triliun itu? Iya. Dan syaratnya mudah kok dengan GP Sakera itu, boleh nyokok dengan syarat uang sogoknya lebih dari uang saya. Dari uang Bang Ipul. Iya kan gitu. Iya. Makanya ketika disogok 2M saya bilang uang saya 5M kurang 100.000. Iya, so bilang aja kayak gitu meskipun saya tidak memiliki uang sebanyak itu. Gitu. Tapi saya hanya ingin merasa saya itu kaya. Gitu. Saya ingin merasa saya itu kaya. Sehingga saya tidak bisa terbeli. Itu Bang Don ya. Dari 3 kasus, ada lagi ya sesungguhnya yang oke, saya sebutkan aja yang ketiga, LPK, ini Panarukan ini. LP garing K garing 09 garing 11 garing 11 Romawi garing 2019 garing Jatim dan Res Situbondo garing Sek Panarukan ya. Terus yang SKSKT ini LP garing K garing 298 ya. Sorry, mata saya agak kurang bersahabat ini dengan saya. Garing 12, garing 7 garing res 1.9 garing 2019 garing Jatim garing res Situbondo 2019 di bulan Agustus. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada perkembangan sama sekali. Ya, untuk yang pertama tadi ini sudah ada tersangkanya Bang Don. Yang Bang. Yang illegal mining ya. Nah, itu ada tersangkanya. Untuk yang kedua sudah naik ke penyidikan. Untuk yang ketiga ini yang dari Panarukan saya juga tidak jelas ini naik ke penyidikan apa naik ke kasur atau naik ke genteng atau naik ke apa, saya juga tidak tahu ini Polsek Panarukan. Memang tidak ada SP2HP itu. Iya, nggak jelas lah lagian lah juga gitu loh. Pakai bahasa keren dikit kan nggak apa-apa. Terus sampai SKSKT alhamdulillah sudah naik ke penyidikan tapi berhenti sampai di sana. Saya nggak tahu apa yang dilakukan ujuk-ujuk mulai notabene nyangkruk, saya juga nggak tahu. Lagi-lagi SP2HP nggak didapat. Iya, kembali lagi saya tidak tahu karena surat SP2HP juga tidak didapat dengan kita gitu loh. Tapi yang pasti dari lamanya seperti ini kan saya jadi ragu gitu loh. Sesungguhnya Polres Situbondo ini memiliki penyidik-penyidik hebat atau tidak? Penyidik-penyidik yang paham tentang aturan atau hukum nggak tahu hebat. Pertanyaan saya bertambah lagi, kasat yang dikirim ke Situbondo ini kasat yang mengerti tentang ini atau tidak? Ini saya jadi bertanya-tanya gitu loh Bang Don. Betul enggak? Iya. Karena harapan kita kan tumpuan kita kepada beliau-beliau gitu loh. Saya tidak tahu gitu loh. Demikian pula Kapolres yang datang ke Situbondo juga, saya juga bingung juga. Paham enggak? Atau jangan-jangan Kapolresnya paham yang ngerjain di bawah? Saya juga tidak tahu. Karena faktanya dalam hal ini penyidik memang tidak bisa diintervensi. Lah bahasa tidak bisa diintervensi ini kan bukan berarti dari atas tidak bisa melakukan sebuah sebuah intervensi kepada bawah. Tentang apa? Ya tentang apa yang mereka lakukan gitu loh, kan gitu loh. Nah, karena itu juga menjadi tanggung jawabnya Bang Don. Begitu Bang Don, untuk yang saya lapor sendiri. Ini banyak nih Bang Don. Lengkap aja Bang Don yang dikawal oleh GP Sakera ini kan juga jangan-jangan gini. Saya tuh mau ngomongkan ini jangan-jangan ini Pak Ketum cuma ngawal yang punya dilaporkan sendiri. Dilaporkan sendiri ya. Gitu. Enggak Bang Don gitu loh. Jadi ini ada juga Bang Don laporan masyarakat. Ini Bang Don yang apa itu?
Yang pertama adalah ini saya kawal langsung Bang Don, karena orang ini jujur saja orang yang tidak punya, orang yang hanya menjadi sales rokok dengan kondisi yang sangat cukup memprihatinkan. Dan ini sebelum datang ke GP Sakera sudah beberapa kali informasinya juga dikecewakan oleh Polres Situbondo ketika dia itu mengadakan konsultasi, di mana semua dilarikan kepada perdata. Ya saya maklumi lah, kalau sudah ngomong di perdata mereka akan bebas, tidak bisa melakukan sebuah upaya penyidikan ya, didik atau yang lain-lainnya, selalu diarahkan ke sana. Dan ketika ngomong di perdata pasti ada biayanya, termasuk CLS ini gitu. Tapi alhamdulillah kita sudah masuk untuk tahap pertama, dana yang ada dari pembina 50 juta rupiah. Ya, kita persiapkan. Kita sudah mempersiapkan insya Allah untuk CLS ini kurang lebih 200 juta akan kita persiapkan untuk ini. Saya akan berkorban untuk Situbondo. Apa kita itu setengah-setengah dalam pengorbanan kepada Situbondo, karena ini dibutuhkan gitu. Berarti memang mahal Bang ya cari keadilan di Situbondo ini. Iya, karena orang-orang yang diberi tugas untuk menjaga keadilan itu seperti itu. Ya. Tapi ya biarkanlah. Kalau nggak ada seperti itu kan kita tidak ada gugatan nantinya. Betul. Betul kan? Ya, ya. Jadi seperti polisi harus berterima kasih kalau ada maling gitu. Kenapa? Karena kalau tidak ada maling ya nggak kerja, kasarnya kan gitu. Demikian pula kita, kalau misalnya penyidik ini profesional dalam pekerjaannya, Polres Situbondo profesional dalam pekerjaannya, Polda Situbondo, Polda Jawa Timur profesional, demikian pula Kapolri profesionalnya, tidak mungkin ada seperti ini. Maka di balik ini kita berterima kasih. Gitu loh. Ya. Nah, kalau ini jadi saya mau gugat apa? Saya mau nyalakan apa? Ya. Kalau mereka secara profesional melakukan tahapan-tahapan itu, ya kita tidak melakukan apa-apa. Ya di balik itu kita buat guyonan lah, karena mereka lah kita bisa menggugat. Betul kan Don ya? Nah, jadi ini yang laporan. Jadi Mary ini perlu diketahui masyarakat Situbondo, di samping dia dari keluarga suaminya ini dari orang yang nggak ada, Mary ini idiot. Ya, Mary ini idiot. Mary ini keterbelakangan mental. Bahkan dia ketika pertama kali ke sini, dia teriak-teriak tengah malam sampai tidur di tengah jalan. Ya toh? Ya. Anehnya lagi, kembali lagi peran PPAT ada di dalam, ya Allah. Dan juga peran dari Pemdes. Di mana Mary yang semula ini sudah menikah dan memiliki anak yang sah secara catatan sipil karena dia itu adalah orang Nasrani, ternyata dibuat untuk memuluskan rencana jahat ini, ternyata dijadikan dia itu single. Betul. Itu yang dijadikan. Jadi ternyata itu buat, dan itu melalui desa kan, otomatis kan KK palsunya, KTP palsunya itu di desa yang dimanfaatkan oleh saudaranya sendiri, betul. Ketika Mary dengan suaminya ada masalah, dan di sanalah keluarga ini membuat sebuah rencana jahat dan berhasil, sehingga tanah yang semula itu diberikan oleh neneknya yang sudah bernama dan bersertifikat Mary, akhirnya ini ketika Mary itu dibuat persyaratan yang ke PPAT tersebut, itu akhirnya tanah yang senilai kurang lebih 1 M beserta dengan bangunannya tersebut, alhamdulillah beralih ke saudaranya itu yang sudah melakukan dari tahap awalnya, beralih dan dilakukan. Nah, yang menjadi lucu adalah ini sang PPAT ini paham dah melihat Mary seperti itu kalau dia itu tidak kurang normal lah, atau tidak normal lah. Orang pertama kali akan melihat sudah tahu kalau dia itu tidak normal, dan itu dilarang di dalam perundang-undangan juga tentang perikatan jual beli, bahwa itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Orang yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, itu orang itu cacat secara hukum untuk melakukan sebuah perjanjian atau perikatan. Dan itu dilakukan berhadapan. Nah, kenapa Mary di situ? Ternyata dia itu dibeli bakso, ya namanya sudah orangnya keterbelakangan, dan itu dibuktikan ya dengan surat-suratnya dan yang lain. Itu dibuktikan, ada itu suratnya. Dan alhamdulillah sekarang
Nggak tahu lah kasus ini seperti apa, ya kabarnya sih sudah dijadikan tersangka karena memang SP2HP langsung diberikan kepada sana, tapi sudah dikirim juga kepada kami. Perlu diketahui ini saya sendiri yang mengawal Bang Don. Ya. Ini nomor STLP-nya, STPL-nya adalah STTPL garing K garing 58 garing 11 Romawi garing 2017 juga Bang Don. Jatim Situbondo garing Banyu Putih. Ya. Nah, pertanyaannya begini, Pak Ketum ini kok ada Banyu Putih? Ya, kenapa? Karena pada waktu itu Polres sendiri itu enggan untuk menerima laporan ini, maka saya siasati, saya ajak dia itu ke Banyu Putih untuk memberikan sekedar STTPL. Nah, karena pada waktu itu memang lagi saya tahu persis, jangankan dia, saya sendiri sulit laporan kok ya. Ya, sampai kita ke Polda untuk mengadakan laporan. Jadi ini Bang Don yang saya maksud, orang ini orang nggak punya, coba bayangkan ya, orang nggak punya. Terus idiot lagi. Yang lebih menyakitkan adalah ketika tanah tersebut sudah berhasil dialihkan kepada orang yang sesungguhnya tidak berhak, yaitu masih istri dari Pak Liknya. Mary dan suaminya akhirnya diusir dari rumah tersebut. Coba bayangkan, ini kayak sinetron kan? Mary dengan istri dengan suaminya yang orang tidak ada itu diusir dari rumah tersebut, sehingga dia itu datang dan terlunta-lunta. Padahal rumah itu punya si Mary. Punya si Mary, itu diusir. Gitu loh. Dia itu ditaruh ditampung oleh orang keluarga dari suaminya. Tapi ya karena Mary seperti itu, akhirnya ya mereka nggak kerasan juga kalau orang ini berteriak tengah malam terus gitu loh. Ya. Saya kasihan, sangat saya kasihan betul. Dia mencari kehidupan, mencari keadilan kok sulitnya juga gitu loh. Kalau nggak keliru kasus ini, 2 kasus saya ini sudah ada 3 kanit yang berubah kayaknya. Ya, Bu. Dari perubahan itu ternyata nggak ada perkembangan. Ya nggak ada, ini. makanya itulah yang saya jadikan gitu ya Bang Don. Nah ini Bang Donnya, masyarakat Situbondo, warga Situbondo terutama beberapa warga Batal yang sangat saya hormati. Kasus Kades Batal itu kan semula kita yang awal ya, sebelum itu dijadikan sebuah LP dan naik ke data penyidik dan naik ke data tersangka, itu kita yang bekerja untuk mengadakan pengawalan. Namun ternyata ini menjadi persoalan gitu loh. Menjadi persoalan dikala salah satu saudara saya juga dari lembaga, dari LSM itu yang marah lah, kok ngeklaim bahwa ini kerjaan dia. Nah bagi kami, bagi GP Sakera, saya tidak pernah menganggap bahwa ini kerjaan siapa. Bagi saya LSM itu harus berpegang teguh kepada kepentingan masyarakat. Iya toh, siapapun lah yang melaporkan, siapapun lah yang mengawal, bagi saya tidak ada masalah gitu loh Bang Don. Tapi persoalannya adalah ketika ini sudah mencapai pada titik yang terakhir, di mana ini sudah masuk dalam tersangka Bang Don, saya biarkan, saya kasih kesempatan dia untuk bekerja kan ya Bang Don. Ya sampai sekarang kita dapat keluhan-keluhan terus dari masyarakat, terutama kasihan saya dengan Korwil GP Sakera yang kebetulan dia terlibat dalam pengaduan di awal kepada GP Sakera dengan beberapa kordes dan anggota GP Sakera, di mana akhirnya di sana dicurigai kan mereka bahwa jangan-jangan Korwil dengan teman-teman kordes Batal ini ada apa-apa. Ya kasihan kan. Nah oleh karenanya saya mohon maaf kepada salah satu lembaga di Situbondo, lembaga LSM di Situbondo. Saya akan membantu saudara untuk menaikkan kasus ini lagi, memproses kasus ini lagi agar keadilan masyarakat betul-betul dinikmati. Jadi bukan saya ingin mengambil atau tidak, karena faktanya adalah ketika saya masuk di awal Bang Don, ini masih berupa pengaduan dan beberapa bulan, gitu loh. Nah setelah saya baca ini tidak layak di pengaduan, akhirnya saya mengadakan koordinasi awal yang baik dengan pihak penyidik. Akhirnya ya ini ditingkatkan menjadi laporan. Ya toh, menjadi laporan. Pada waktu itu begini, penyidik menawarkan kepada saya, karena ini masih dalam bentuk pengaduan, jadi siapapun boleh melaporkan karena ini bukan delik aduan. Penyidik memberitahu kepada saya bahwa siapa yang akan membuat laporan. Ya toh. Jadi pada waktu itu tidak harus si A, si B, si C. Meminta saya untuk melaporkan ini siapa yang bersalah.
Karena saya pikir bahwa pengaduan ini dikawal beberapa bulan yang lalu, bahkan ada yang 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, maka saya katakan ya kalau hanya untuk seperti itulah kita tidak usah nyari nama lah menurut saya. Akhirnya laporan Suryadi ini saya berikan kepada teman saya itu, gitu loh. Saya bilang kepada penyidik, udahlah ini aja yang suruh laporan saja, gitu loh. Itu saya nggak usah nggak bisa kira Pak Ketum, nggak usah jadi itu aja, gitu loh. Jadi karena bagi saya tidak harus siapa gitu loh, siapa meskipun siapapun lah yang melaporkan silakan, tuh GP saya kira tidak ada masalah. Jadi saya mohon maaf karena ini stagnan di Polres Situbondo, maka saya akan membantu untuk mengungkap ini semua agar keadilan masyarakat ada, keadilan tersangka ini sudah ada tersangka. Keadilan tersangka juga ada, kenapa? Karena hukum itu harus ada kepastian. Jadi bukan hanya masyarakat saja, tapi tersangka juga harus dijelaskan posisinya. Apakah dia akan menjadi terdakwa dengan adanya P21 dan lain-lain, ataukah dia bebas melalui SP3 karena tidak cukup bukti. Kan begitu saja. Sesungguhnya kalau GP Sagara tidak nyantai. Ketika polisi mampu cari pasal-pasalnya, cari saksi-saksi yang mementahkan. Iya toh, tapi bukan berarti didiamkan. Lah, pertanyaannya begini Bang Don, kenapa Bang Ipul itu juga melakukan gugatan ini gitu loh? Karena ini tidak ada celah di permohonan yang lain, pra peradilan juga tidak ada celah. Kenapa? Karena jalan tetap. Karena ini hidup tetap, meskipun dia apa namanya kalau apa? Aduh, itu Bang Don. Berharmonisasi apa? Kayak beruang itu. Ketika musim dingin dia diem membeku itu. Aku lupa itu. Jadi itu maka ini akan kita lakukan. Nah, yang perlu saya garis bawahi bahwa ada salah ketika ada orang bertanya kepada saya, mungkin ada salah satu media ini juga yang kurang teliti bahwa ini belum didaftarkan. Ya, gugatan ini belum didaftarkan. Tapi proses ke sana sudah mulai saya jalankan, yaitu tentang notes. Nah, jadi notes gugatan yang kita berikan adalah langkah awal yang wajib dilakukan kalau kita mau menggunakan gugatan yang bernama citizen lawsuit. Di mana citizen lawsuit tersebut itu ada 2 fungsinya, selain sebagai syarat juga memberikan kesempatan orang yang dimaksud atau lembaga yang dimaksud atau institusi yang dimaksud bisa memperbaiki kinerjanya. Tapi kalau tidak bisa memperbaiki, maka ini akan satu langkah langsung kepada pendaftaran. Makanya banyak CLS itu yang gagal itu karena memang seringkali itu ada syarat-syarat yang tidak ada, gitu loh Bang Don. Ya. Nah, apa kemarin Bang Ipul ke Polda itu dalam rangka ini tim notes ini, Bang? Betul. Jadi gini, kita kirim 3-3-nya. Untuk Kapolres Situbondo, Kapolda dan Kapolri. Kapolres Situbondo itu langsung diantar oleh Bendahara Umum GP Sagara. Untuk notes yang ke Polda itu dari kita sendiri, tim kemarin Bang Don juga ikut. Untuk yang Kapolri sementara ini kita menggunakan jasa pengiriman yaitu pos. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan meluncur ke Jakarta langsung karena ini penting Bang Don gitu loh. Jadi itu Bang Don, dan perlu juga diketahui oleh masyarakat Situbondo sekali lagi bahwa ini notes sebagai salah satu syarat dan belum ada gugatan. Tapi pertanyaannya begini Bang Don, apakah notes ini karena ada waktunya Bang Don. Kalau dalam undang-undang itu sekalian aja biar warga juga cerdas gitu ya Bang Don, mengerti ya. Itu 60 hari dari notes karena memberikan kesempatan kepada Polres Situbondo untuk menjalankan secara baik sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ya Bang Don ya. Berarti Pak Ketum harus nunggu 60 hari. Enggak. Kenapa? Karena ini notes kedua. Oh, notes pertama sudah dilayangkan ya? Notes pertama yang berupa notes itu pertama sudah dilayangkan. Tapi seperti di dalam sidang CLS bahwa pemberitahuan itu tidak harus berbentuk notes.
Dumas itu masuk dalam Polres. Artinya kalau saya berkeinginan dan saya melihat Polres Situbondo ternyata setelah saya datang tidak ada geliat apapun yang saya dengar, ya, maka bisa jadi besok saya daftarkan. Ya, besok saya daftarkan dan ketika saya daftarkan sesungguhnya itu yang saya harapkan. Gitu loh, ya. Sehingga nantinya gini Bang Don. Jadi kalau Dumas itu kenapa saya bertahap ya Bang Don, ya, untuk memberi pelajaran kepada orang-orang. Kalau Dumas itu meskipun ini kepada Kapolri, kepada Kapolda, kepada apapun itu tidak mesti pejabat itu yang mengetahui. Biasanya langsung tercegat di propam di sini gitu loh, atau di beberapa bagian tertentu. Gitu Bang Don ya. Tapi kalau nanti gugatan Bang Don, maka meskipun Kapolri tidak datang seperti diatur dalam undang-undang, siapa yang bisa mewakili di litigasi, yaitu di ruang sidang, maka harus menggunakan surat kuasa khusus, bukan surat kuasa biasa. Nah, siapa surat kuasa khusus itu? Surat kuasa khusus itu adalah yang diatur dalam undang-undang adalah advokat. Artinya Kapolri harus memberikan kuasanya, surat kuasanya kepada advokat. Artinya apa? Kapolri tetap tahu kalau begitu. Kapolri akan membaca karena ini digugat. Nah, gitu loh Bang Don. Nah, tujuannya apa sih seperti itu? Agar Kapolri tahu gitu loh, bahwa di Situbondo kayak gini. Iya toh, anak buahnya kerjanya kayak gini. Agar satu Kapolri tahu gitu loh, bahwa di Situbondo untuk mendapatkan kehadiran harus tunggu 3 tahun. Bisa jadi 5 tahun kayak pemilu, atau bisa jadi 10 tahun. Sesungguhnya masih banyak ini. Sesungguhnya bukan ini saja, masih banyak. Nah, sesungguhnya apa sih yang menjadi keinginan Bang Ipul sehingga akan melakukan gugatan Bang? Keinginan saya sederhana. Rakyat Situbondo itu mendapatkan keadilan yang diatur di dalam undang-undang. Rakyat Situbondo mendapatkan hak dan jangan remehkan rakyat Situbondo. Dengan demikian, maka Polres Situbondo dalam hal ini lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tunjukkan profesionalisme kalian dan nyatakan bendera putih ketika kalian memang tidak memahami apa yang seharusnya kalian lakukan. Bendera putih sudah menyerah, saya ini tidak bisa membaca kasus, menyerah, selesai, kasihkan yang lain. Atau di dalam perkap itu dilihat Bang Don, saya lupa perkap nomor berapa. Kalau memang tidak mampu, lakukan gitu ya, lakukan. Minta kepada Polda bahwa Polres Situbondo penyidiknya tidak ada yang mampu. Itu boleh Bang Don. Ya daripada sosokan jadi penyidik tidak jalan. Ya kalau minta, kalau begitu mereka mengakui dong Bang. Loh ya haruslah, gentle lah. Gentle lah, rakyat aja bisa gentle, kemana Polres tidak bisa gentle. Gentle lah kalau memang tidak bisa. Iya kok. Saya kan kadang-kadang begini Bang. Saya nggak merasa terima apa-apa, kadang-kadang seperti itu. Iya. Sampean jangan curiga, saya tidak terima sokongan, saya tidak. Oke lah, saya percaya apapun yang kalian katakan bahwa kalian tidak melakukan apa-apa dan kalian bersih. Maka kalau kalian bersih berarti kan kalian tidak mampu menjalankannya. Iya. Betul kan? Oke, saya buat contoh. Saya ingin membuat melamir kamar ini, Bang, ruangan ini misalnya. Ya, saya berikan kepada ahlinya tukang melamir. Ini bisa dikerjakan 2 hari selesai. Iya. Tapi saya berikan pada sampean. Berapa hari selesai? Bisa 1 bulan Bang. Ya itulah, karena apa? Itu pun kalau selesai benar. Iya. Susahnya, selesainya nggak benar. Artinya apa? Berarti kan sampean nggak punya keahlian di dalamnya. Iya. Kalau nggak punya keahlian, segera bendera putih dikibarkan. Woi, Pak Ketum, saya itu sudah tidak mampu Pak Ketum. Kan selesai. Iya. Hah? Betul. Nanti dituduh mendapatkan ini nggak mau. Nah, dituduh tidak paham tidak mau. Tapi tidak selesai-selesai. Terus siapa? Makanya agak siapa sana? Maka di DLS lah nanti ketika saya berhadapan dengan Kapolri, ketika saya berhadapan dengan Kapolda, ketika saya berhadapan dengan Kapolres, saya ingin menanyakan itu semua. Gitu. Kalian menempatkan orang-orang di Situbondo, bapak-bapak yang terhormat menempatkan orang di Situbondo memang paham atau tidak? Jangan sampai Situbondo kota tercinta saya, iya toh, ditempatkan orang-orang yang tidak punya kompeten. Nggak mau saya nggak terima. Betul nggak? Iya. Saya enggak, dan itu akan saya tanyakan nanti. Kan tinggal 2 itu. Satu, ada apa-apa
kalau bahasa polisi itu masuk angin, Bang Don. Kalau bahasanya lesen 86. Satu, masuk angin atau tidak. Kedua, dia tidak punya kemampuan. Ketika polisi ini mengatakan bahwa dia tidak menerima apa-apa, ya tinggal dua ini. Oh nggak bisa waktu ada di sela-selanya, ada sela-sela ini Pak. Ya dua ini, tinggal dia milih yang mana. Ya, kalau dia memang tidak menerima apa-apa, saya tidak akan mengadakan tuduhan, maka dua ini Pak. Tidak mampu tadi. Tidak punya kemampuan, maka jangan dipaksakan lah kalau tidak punya kemampuan. Kalau memang Kapolres tidak punya kemampuan ngayomi di sini, ya udah bilang aja sama Kapolri besok dipindah. Mohon maaf Dan, mohon maaf Jenderal, saya tidak mampu memimpin Situbondo Jenderal. Bilang itu banyak yang mau menggantikan dan saya yakin banyak yang menggantikan. Dan kenapa Kapolri itu diam? Karena tidak tahu. Maka ketika dia nanti duduk di depan saya kan kasih tahu. Saya Saiful Bahri orang Situbondo asli. Saya Saiful Bahri sing tamu dina yang berada di Situbondo asli. Saya Saiful Bahri yang makan dari hasil laut dan tani di Situbondo. Saya meminta, tolong Situbondo jangan jadikan tempat pembuangan orang-orang yang tidak punya kualitas. Boleh dong? Iya. Boleh. Oke. Itu kan dong? Iya. Mantap ya. Iya. Nah, jadi sebagai masyarakat paham insya Allah ya kenapa saya melakukan ini dan sesungguhnya ini adalah akhir setelah kita melakukan beberapa giat di depannya. Iya. Nah, baik Bangga, tentunya ini juga akan ditunggu nanti dengan masyarakat Situbondo. Ya harapan saya sesungguhnya sepede gitu. Oke lah kita mengakui semua kesalahan, mungkin karena kita terlambat, mungkin karena kita ini, tapi ke depan ayo kita perbaiki. Semuanya itu aja. Entah itu melalui gugatan, entah melalui apa ya silakan. Dan bagi saya GP Sakera tidak pernah namanya menggertak, GP Sakera tidak pernah takut ketika dia bicara tentang kepentingan masyarakat. Karena pasti akan dilakukan Bang ya. Pasti dilakukan dan saya tunggu dalam 1 minggu ini. Karena sesungguhnya notis kedua itu hanya basa-basi aja. Gitu. Karena apa? Kapolresnya baru. Gitu aja. Oke, kalau proses semua. Nah, gini, masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, tujuan saya tidak lain adalah ingin mencerdaskan. Tujuan saya tidak lain hanya ingin mengungkap kebenaran. Tujuan saya hanya ingin agar masyarakat Situbondo memahami hak-haknya seperti di dalam aturan dan berundang-undangan, bahkan tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar pasal 28 ayat D yang tadi saya sebutkan. Dan bagi penegak hukum, ayo reformasi diri kalian. Ayo reformasi diri kalian. Dan saya ajak, setidaknya ada niat yang sama. Sama ketika ada bertanya Pak Ketum, kenapa Pak Ketum berbuat seperti ini? Kenapa Pak Ketum mengeluarkan uang? Kenapa Pak Ketum harus mengeluarkan tenaga? Kenapa Pak Ketum harus berhadapan dengan orang-orang yang sehat? Saya hanya ingin membuat sebuah catatan. Ada di dalam tembok di hati kalian bahwa di Situbondo pernah ada namanya Saiful Bahri, di Situbondo pernah ada namanya Ketum GP Sakera yang berjuang bersama masyarakat untuk kita mencari sebuah keadilan. Saya ajak para bapak-bapak yang datang ke Situbondo dan ditempatkan di Situbondo, ayo jangan cuma foto saudara yang ada terpajang di sana bahwa ini Kapolres tahun sekian sampai tahun sekian, tapi buatlah catatan sejarah yang indah untuk Kabupaten Situbondo bahwa Bapak yang mendapatkan amanah itu bisa menegakkan hukum dengan baik di Situbondo dan tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tapi buatlah tajam ke bawah dan tajam ke atas. Agar apa? Agar Bapak bisa dikenang sebagai pahlawan kami di Situbondo sama dengan kita. Terima kasih. Begitu saja Bang Don. Jadi untuk yang lain ikutin saja. Ya, ikutin saja. Baik Bang Ibu, terima kasih dan kita akan tunggu nih gerakan selanjutnya. Bismillah. Apakah nanti Bang Ibu akan benar-benar melakukan gugatan nanti ya? Siap. Bismillah. Ya, baik para pecinta Memangkar TV dimanapun Anda berada, itulah tadi mengapa alasan dari Ketua Umum GP Sakera Saiful Bahri untuk melakukan gugatan kepada Kapolri, Kapolda Jatim dan Kapolres Situbondo. Baik, saya Doneswan, sampai di sini dulu. Kita bertemu di acara Bang Ipul bicara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemangkar. Salam.